wanita yang dipinangnya cincin emas di tangan kanannya yang terukir namanya. Jika si suami telah bersua dengannya setelah akad nikah, ia memindahkan cincin itu ke tangan kirinya. Ini tradisi umat Kristen. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, mufti Saudi yang sudah meninggal rahimahullah, pernah ditanya tentang dablah atau tukar cincin. Maka beliau mengatakan ini tidak ada asalnya dalam syariat. Teman-teman sekalian, simbol orang itu sudah menikah dalam Islam adalah akad nikah. Statusnya secara syariat, bukan cincin yang di tangannya. Orang-orang non-muslim menggunakan tukar cincin, bahkan kadang-kadang laki-lakinya pun melanggar agama dengan memakai juga cincin emas. Padahal Nabi SAW pernah mengangkat sutra dan emas di tangan kanan, sutra di tangan kiri, sampai Nabi SAW, inna hadaini haramun ala dhukuri ummati. Dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Tapi kan ini pernikahan, tukar cincin, laki-laki pun pakai emas. Nggak boleh, akhi. Nggak boleh, ukhti. Ini hukumnya haram dalam syariat. Nabi SAW sudah haramkan. Kenapa kalau tidak tukar cincin? Dan coba fahami filosofinya. Orang-orang barat itu, mereka tukar cincin, dan mereka pakai cincin supaya dia tahu kalau dia sudah punya pasangan. Jadi kalau ada, mereka tuh kalau mau kenalan sama seorang wanita, seorang laki-laki, lihat di tangannya ada cincin, ada cincin berarti ada pasangannya. Mereka nggak jadi kenalan. Begitu. Islam bukan seperti itu kok. Cincin itu bukan penjamin orang ini jujur atau tidak. Kan bisa saja dia cabut, dia taruh di kantongnya, dia sudah tidak ditahu lagi statusnya. Apa cuma seperti itu? Kan aneh benar. Kan? Tapi yang ditadikan tolak ukur adalah keimanannya. Akad nikah yang sudah dia lakukan. Seperti itulah. Ditanya sudah menikah? Iya, dia akan jujur. Orang muslim tidak akan pernah dusta dalam masalah seperti ini. Dan ini tradisi orang non-muslim. Dan kata Nabi SAW, man tasyaba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia sama saja dengan kaum itu. Dan saya lihat di Indonesia ini banyak di tengah-tengah kaum muslimin, tradisi orang muslim yang diambil saja. Seperti contoh, si perempuan jalan sambil memegang tangkai-tangkai bunga, kemudian dia tanpa melihat, dia lempar ke belakang, lalu orang pada berebut di belakang. Nah, siapa yang pegang duluan di belakang berarti jodohnya akan datang. Ini kan kejahilan yang luar biasa. Kalau kebetulan yang tangkap bunga di belakang nenek-nenek 90 tahun, masa mau nikah kan gitu? Kan gak mungkin gitu. Atau perempuan yang tangkap, perempuan itu sudah bersuami. Kenapa ada tatayur seperti ini? Tatayur itu maksudnya menggantungkan nasib. Di zaman jahiliyah dulu sama burung. Sekarang diistilahkan juga pada semua yang bergantung pada benda. Seperti itu dianggap jodoh dengan bunga yang dibuang. Itu nggak ada hubungannya sama sekali. Contoh, ini semua kenapa? Karena kita main memilah saja.